Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat pernah membantah keras tudingan relawan Jokowi jika mereka berada di balik isu ijazah palsu. Namun belakangan, beberapa politisi Demokrat kembali menyinggung isu itu di forum publik hingga memicu perdebatan baru dengan para pendukung Jokowi. Hakim MK dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres. Demokrat lagi-lagi terseret dalam kisruh ijazah Jokowi. Situasi ini terulang kala Beni Kaharman, politisi dari partai milik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, menyindir sikap seseorang yang dituduh memiliki ijazah palsu namun enggan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Ini berbeda dengan sikap Hakim MK Arsul Sani. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Pernyataan Beni ini disikapi relawan Jokowi sebagai sebuah tanda tanya besar. Apakah Demokrat memang berada bersama kubu Roy CS yang konsisten menyerang mantan Presiden Jokowi? Apa sih bedanya antara isu ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi dengan Arsul Sani? Jadi Arsul Sani tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi. Tidak ada sekonsisten ini, saya nggak tahu nih. Pak Beni dan Pak Sarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu, saya nggak tahu. Namun, tudingan upaya mendowngrade nama besar Jokowi melalui kasus ijazah dibantah anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan. Menurut Syarif, justru di era Presiden Jokowi, Partai Demokrat pernah mengalami upaya perebutan paksa oleh mantan Kepala Staf Presiden Muldoko yang diyakini diketahui Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah dibegal, ya, dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Namun jauh sebelum sindiran Beni Kaharman soal ijazah palsu, tudingan ada orang besar di balik kisruh ijazah pernah diungkapkan relawan Jokowi dari Peradi Bersatu. Kala itu pertama kalinya nama Partai Biru dituding sebagai dalang di balik aksi Roy Suryo CS. Ya, seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Tudingan relawan Jokowi ini pun seakan terkonfirmasi dari pernyataan Jokowi. Kala itu, Jokowi yakin ada orang besar yang mengorkestrasi isu ijazah dan pemakzulan anaknya, Wapres Gibran. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan.
Artinya memang ada orang besar, semua udah tahu lah. Kasih. Sejak laporan pencemaran nama baik Jokowi berproses di Polda Metro Jaya, ke-8 tersangka termasuk Roy Suryo CS kini berstatus dicekal ke luar negeri. Dalam tahap ini, 2 orang di lingkaran Demokrat, yakni Denny Indrayana dan Amir Syamsuddin, kini bertindak sebagai kuasa hukum bagi Roy Suryo. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini